saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian menstruasi. Yang kedua, proses menstruasi. Yang ketiga, fase menstruasi. Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan keluar bersama darah melalui vagina. Proses menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina akibat dinding rahim yang luruh karena sel telur di rahim tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi umumnya terjadi setiap 28 hari sekali. Namun, setiap wanita memiliki durasi siklus yang berbeda-beda. Siklus menstruasi merupakan siklus hormonal yang terjadi setiap bulan di tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Saat kehamilan tidak terjadi, maka persiapan yang sudah dibuat tadi akan luruh dan keluar sebagai darah dan disebut sebagai menstruasi atau haid. Proses yang terjadi pada siklus menstruasi, proses terjadinya menstruasi disebut sebagai siklus menstruasi dan terbagi dalam 4 fase. Proses menstruasi biasanya berlangsung antara 21 sampai 35 hari. Proses menstruasi terjadi dalam 4 fase yang pada kondisi normal akan berulang setiap bulan. Siklus menstruasi dimulai dari hari pertama menstruasi dan berakhir di hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Setiap wanita memiliki durasi siklus menstruasi yang berbeda-beda. Normalnya siklus ini berlangsung antara 21 sampai 35 hari dan rata-rata perempuan memiliki siklus dengan durasi 28 hari. Selama siklus tersebut berlangsung, ada 4 fase yang dilalui tubuh, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Setelah fase luteal selesai, tubuh akan langsung masuk ke fase menstruasi dan siklus ini akan terus berulang hingga wanita mengalami menopause. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama dari siklus menstruasi. Mulainya fase ini ditandai dengan keluarnya darah haid dan vagina. Darah yang keluar merupakan jaringan dinding rahim yang luruh karena kehamilan tidak terjadi setiap bulannya. Tubuh wanita yang masih masuk ke dalam masa subur akan secara otomatis mempersiapkan diri untuk menyambut kehamilan. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu sel telur yang ada telah dibuahi oleh sperma, tubuh sudah lebih siap untuk menjadi si cabang bayi, sehingga bisa tumbuh dengan aman. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh tubuh adalah menebalkan dinding rahim, sebab saat sel telur berhasil dibuahi, sel ini kemudian akan menempel di dinding rahim dan tumbuh di sana sampai akhirnya menjadi janin. Apabila kehamilan tidak terjadi, maka dinding rahim yang sudah terlanjur menebal tadi berarti tidak jadi digunakan. Alhasil jaringan-jaringannya akan meluruh dengan sendirinya. Luruhan tersebut keluar sebagai darah yang kemudian kita kenal sebagai darah menstruasi. Itulah alasannya wanita tidak akan mengalami menstruasi saat hamil, sebab jaringan dinding rahim yang menebal tadi benar-benar digunakan sebagai tempat tumbuhnya calon bayi. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikuler merupakan fase kedua dalam proses menstruasi. Dimulainya fase ini ditandai dengan pelepasan facial stimulating hormone atau FSH oleh kelenjar pituitari. Dengan adanya hormon tersebut, indung telur akan mulai memproduksi kantung-kantung kecil bernama folikel berisi sel telur yang belum matang. Sel telur tersebut kemudian akan melalui proses pematangan, dan selama proses ini tidak semua sel yang ada akan bertahan. Hanya sel paling sehatlah yang akan benar-benar matang. Sementara itu, sel yang lain akan diserap oleh tubuh. Proses pematangan ini biasanya akan berlangsung selama 16 hari. Namun, rentang normal fase folikuler beragam antara 11 sampai 27 hari, tergantung dari lama siklus menstruasi. Yang ketiga, fase
ovulasi. Saat sel telur sudah matang, kadar hormon estrogen di tubuh akan mulai meningkat. Peningkatan estrogen ini kemudian akan memicu kelenjar pituitari melepas luteinizing hormone atau LH. Adanya LH inilah yang menjadi awal dari fase ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur ke tuba falopi menuju rahim agar bisa dibuahi oleh sperma. Di fase ovulasi ini, seorang wanita dikatakan sedang mengalami masa subur. Jika Anda berhubungan seks pada fase evolusi tanpa menggunakan alat kontrasepsi, maka potensi kehamilannya pun tinggi. Sel telur yang dilepaskan saat ovulasi akan bertahan di rahim selama 24 jam. Setelah itu, sel akan mati atau larut ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Meski begitu, bukan berarti hanya punya kemungkinan hamil 1 hari dalam sebulan. Pasalnya, sperma bisa bertahan hingga 5 hari di dalam rahim. Oleh karena itu, jika berhubungan intim tidak atau 3 atau 4 hari sebelumnya ovulasi terjadi, pembuahan sel telur masih bisa terjadi. Dan kemungkinan untuk hamil pun masih ada. Pada wanita yang memiliki siklus haid 28 hari, ovulasi biasanya akan terjadi di hari ke-14. Yang keempat, fase luteal. Fase luteal ditandai dengan terbentuknya korpus luteum yang berasal dari folikel tempat sel telur matang berada. Setelah sel telur tersebut dilepaskan ke rahim, folikel akan berubah menjadi korpus luteum dan mengeluarkan hormon, terutama estrogen serta progesteron. Naiknya kadar kedua hormon tersebut akan memicu penebalan dinding rahim yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat implantasi atau menempelnya sel telur jika berhasil dibuahi oleh sperma. Jika kehamilan berhasil terjadi, tubuh akan memproduksi hormon gonadotropin HCG sebagai hormon yang hanya ada pada saat hamil. Hormon inilah yang biasanya terdeteksi pada alat-alat tes kehamilan. Hormon ini akan membantu mengatur korpus luteum agar terus berfungsi mengeluarkan hormon yang diperlukan sekaligus menjadi dinding rahim tetap tebal. Sebaliknya, jika kehamilan tidak berhasil terjadi, korpus luteum akan menyusut dan diserap oleh tubuh. Saat struktur tersebut hilang, maka kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan memicu luruhnya dinding rahim. Ketika jaringan dinding rahim mulai luruh, fase menstruasi akan mulai dan siklus pun akan berulang alias kembali ke tahap awal.